Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to channel Ayo Belajar. Di dalam channel ini kita akan belajar tentang segala sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita. Silahkan, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe ya, untuk mendukung keberadaan channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video berikutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS. Oke, kalian semuanya calon-calon dokter kecil, kita simak baik-baik materi berikut ini ya. Mulut. Mulut itu merupakan pintu masuk makanan dan minuman ke dalam tubuh kita. Mulut dibentuk oleh dua rahang, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Apa guna atau fungsi dari mulut? Mulut itu berfungsi untuk berbicara, mengunyah makanan, tertawa atau tersenyum, dan memberi bentuk pada muka. Gusi, ya. Gusi adalah jaringan lunak sekitar mahkota gigi. Perhatikan letak gusi. Fungsi dari gusi adalah untuk melindungi benang-benang halus yang mengikat akar gigi pada tulang rahang. Ini tulang rahang. Kemudian gigi. Bagian gigi yang terlihat oleh mulut adalah mahkota gigi. Akar gigi tertanam dalam tulang rahang. Jadi yang terlihat oleh mulut ini adalah disebut mahkota gigi. Fungsi dari gigi yaitu untuk memotong, mencabik, dan menghaluskan makanan, mengucapkan kata-kata dengan jelas, mendorong pertumbuhan rahang sehingga bentuk wajah menjadi harmonis, dan untuk kecantikan. Nah, lalu macam-macam gigi, ada gigi seri, gigi taring, lihat bentuknya, dan gigi geraham. Jenis-jenis gigi dan fungsinya, ya. Tadi ada 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lalu fungsinya apa ya? Fungsi gigi seri atau gigi kacip adalah untuk memotong makanan. Kemudian fungsi gigi taring untuk mencabik-cabik atau menyat makanan. Fungsi gigi geraham untuk memecah dan melumatkan makanan. Gigi juga membantu kita bertutur dengan betul dan jelas ya, bertutur kata dengan betul dan jelas. Kemudian apa saja sih lapisan-lapisan pada gigi? Ada lapisan email, lapisan dentin, pulpa gigi, dan lapisan cementum. Lapisan email adalah lapisan luar pada mahkota gigi, gunanya untuk melindungi gigi kita. Lapisan dentin, lapisan daging yang terdapat pada mahkota dan akar gigi. Banyak mengandung sel yang peka terhadap rangsangan panas, dingin, dan asam. Rangsangan tersebut menimbulkan rasa ngilu. Ini yang kita rasakan apabila kita misalnya memakan makanan yang panas, lalu kita meminum minuman yang dingin. Perubahan suhu secara tiba-tiba akan menimbulkan rasa ngilu ya di lapisan dentin. Pulpa gigi adalah rongga yang terdapat di bagian tengah gigi berisi pembuluh-pembuluh darah yang halus, serat-serat saraf, dan bermacam-macam sel. Kemudian lapisan cementum itu kulit pada akar gigi. Fungsinya untuk melindungi akar gigi dan menjadi pegangan untuk serat-serat halus yang mengikat akar gigi pada tulang. Oke?
calon-calon dokter kecil atau anak-anak semuanya, itu tadi lapisan-lapisan pada gigi. Nah, ini bentuk struktur dari gigi kita. Ya, ada mahkota, kemudian akar, email, dentin, pulpa, semen, selaput periodontal, dan saraf serta pembuluh darah. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam penyakit yang diderita oleh gigi. Ya, penyakit ini akan kita derita apabila kita kurang dapat memelihara gigi kita dengan betul. Akan mengalami gigi berlubang, pipi bengkak, gusi berdarah, dan sariawan. Nah, gigi berlubang itu gejalanya sakit gigi jika kita makan, kemudian sakit gigi pula bila kita minum dan kena angin. Terasa sakit gigi jika gigi atas dan gigi bawah beradu, kemudian akan terasa berdenyut, ya, itu secara tumbuh dan hilang timbul, ya. Apa yang harus atau dapat kita lakukan untuk mengurangi gejala sakit gigi berlubang itu, yaitu tetesi lubang dengan minyak kayu putih atau minyak cengkeh, dan pergi ke dokter gigi atau puskesmas terdekat. Kemudian di pipi bengkak. Nah, ini gejalanya itu sakit berdenyut dan mungkin disertai demam. Lalu biasanya mulut tidak dapat dibuka, ya, karena berat, ya, karena pipi bengkak itu kemudian kita susah untuk membuka mulut. Tindakan yang dapat dilakukan itu, yang pertama kita dianjurkan berkumur dengan air garam yang hangat. Kemudian di bagian pipi diberi kompres air dingin yang diberi cuka sedikit. Lalu kita pergi ke dokter gigi atau pergi ke puskesmas terdekat. Ini yang dapat kita lakukan pertama kali apabila kita menderita pipi bengkak. Nah, lanjut ya. Gusi berdarah, gejalanya gusi itu akan berdarah bila disentuh, kemudian bau mulut tidak enak atau tidak sedap, ada karang gigi, kemudian tidak ada rasa sakit. Lalu gusi yang berbatasan dengan gigi berwarna merah. Ini perhatikan, ini gusinya berdarah, ya. Biasanya itu bisa juga disebabkan apabila kita menggosok giginya itu terlalu keras atau kita menggunakan sikat gigi yang kaku, ya. Kemudian tindakan yang bisa kita lakukan yaitu pertama kali bersihkan gusi dengan betadine atau ini dengan obat yang disarankan oleh dokter, ya. Kemudian beri petunjuk cara menyikat gigi yang benar, atau ini kita maksudnya itu belajar untuk menyikat gigi dengan benar. Lalu yang dapat kita lakukan juga adalah kumur-kumur dengan rebusan air sirih, dan kita pergi ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat. Nah, sariawan. Siapa di antara kalian yang sudah pernah menderita sariawan? Rasanya tidak enak, ya. Nah, itu gejalanya luka kecil pada lidah, bibir, atau jaringan lunak lainnya. Luka tertutup nanah, pinggiran luka berdarah atau berwarna merah. Luka terasa sakit sekali. Kemudian tindakannya, kumur-kumur dengan air rebusan sirih. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu kita pergi ke dokter gigi atau puskesmas terdekat. Nah, sekarang pencegahan karies gigi atau gigi berlubang. Kita memelihara kebersihan gigi dan mulut dengan cara sikat gigi setelah makan pagi, siang, dan malam sebelum tidur.
Lalu kita mengurangi kebiasaan memakan makanan manis dan lengket atau permen. Kemudian makanlah makanan yang bergizi, berserat dan yang berair atau sayur dan buah. Menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Lalu kontrol ke dokter gigi atau puskesmas setiap 6 bulan sekali untuk memelihara kesehatan gigi kita. Nah, sekarang bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Nah, tangkai gigi, sikat gigi itu harus lurus dan mudah dipegang ya anak-anakku semuanya. Kemudian kepala sikat gigi ini harus kecil agar mudah untuk menggosok gigi yang ada di bagian belakang. Ya ini ya. Nah, kita sesuaikan dengan mulut kita. Jadi jangan memilih sikat gigi yang terlalu besar sehingga susah untuk menggosok gigi yang bagian belakang. Lalu bulu sikat gigi harus sama panjang sehingga membentuk permukaan yang datar. Bulu sikat tidak kaku ya, tidak terlalu kaku agar pada waktu menggosok gigi gusi tidak terluka, tidak menyebabkan rasa sakit sehingga lapisan email tidak terkikis. Nah, cara menggosok gigi yang benar. Siapkan sikat dan pasta gigi yang mengandung fluor, kumur-kumur sebelum sikat gigi. Sikatlah semua permukaan gigi atas dan bawah dengan gerakan maju mundur sedikitnya 8 kali. Kemudian sikatlah permukaan gigi terhadap langit-langit atau lidah-lidah dengan gerakan dan gusi ke permukaan gigi. Sikatlah permukaan yang menghadap pipi dan bibir dari gusi ke permukaan gigi. Setelah permukaan gigi selesai disikat, kumurlah dengan bersih. Kemudian bersihkan sikat gigi dengan air dan simpanlah sikat gigi tegak dengan posisi kepala sikat berada di atas. Lalu ganti sikat gigi bila bulu sikat sudah tidak lurus ya. Itu 2-3 bulan. Ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikatlah permukaan gigi bagian depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikatlah permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan dan ke belakang. Bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa untuk menyikat lidah karena merupakan tempat bakteri berkumpul. Sikat gigi selama 2 menit. Jangan lupa untuk tetap menghemat air. Cara memelihara sikat gigi. Setiap kali selesai menggosok gigi, sikat gigi harus dicuci dengan bersih ya. Kemudian digantung agar dapat mengering ya teman-teman. Lalu sikat gigi yang dibiarkan basah itu akan cepat rusak, mudah ditumbuhi jamur, sehingga bulu sikatnya itu tidak akan lurus lagi dan harus diganti dalam waktu 2-3 bulan. Nah, ciri-ciri gigi sehat itu adalah tidak ada plak, tidak ada karang gigi, gusi sehat, dan tidak ada gigi berlubang. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, kalian calon dokter kecil harus tahu ini dan nanti kalian sampaikan pula ke teman-teman kalian ya. Yang pertama adalah menyikat gigi sedikitnya 2 kali sehari, ini minimal 2 kali. Setelah sarapan dan sebelum tidur, tadi disebutkan di depan, setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur. Kemudian rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan, lalu menjaga makan makanan dan minuman yang sehat. Terima kasih untuk semangat belajarnya, untuk perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.